Hai everyone, welcome back to the Next Cinema Channel. Di konten kali ini gue bakal kasih kalian list-list film terbaik Indonesia lagi yang bakal diperankan oleh salah satu aktris cantik dan manis dari Indonesia yang memang langganan menjadi peran utama terbaik dari film-filmnya itu. Siapa lagi kalau bukan Adinia Wirasti. Aktris serta model dari Indonesia ini terkenal dengan film-film romance dan dramanya, serta FYI juga kalau baru-baru ini ia berhasil tampil keren di TV seriesnya berjudul Greasy yang tayang di layanan streaming terkenal HBO. So sebelum kita masuk dalam list-list film terbaik darinya, gue mau mengingatkan kalian buat pencet dulu tombol subscribe-nya serta aktifin notifikasinya ya. Oke, kalau udah mari langsung aja kita mulai list filmnya. Jangan terlihat, pantang melihat, itu inti aturannya. Kamu pulang di saat yang tepat. Anak yang dianggap hilang, akhirnya pulang. Sekarang Bapak menghukum saya dengan memberikan Adam pada Lampor. Lampor Keranda Terbang. Bercerita pada satu keluarga yang terdiri dari Edwin dan Neta bersama dengan dua anak mereka bernama Agam dan Sekar telah kembali ke halaman kampung di mana Neta dilahirkan, yaitu di Temanggung. Pada awal kedatangannya semua disambut dengan penuh curiga dan dianggap pembawa musibah di kampung halamannya itu. Serta keluarga ini pun dilanda teror yang menyeramkan karena ada sesosok setan pencabut nyawa yang membawa keranda terbang bernama Lampor. Sebagai penikmat film tipikal prefer ke ceritanya, menurut gue ini punya konsep yang cukup bagus sih. Apalagi dengan ciamiknya peran dari Adinia Wirasti dan Dion Wiyoko sebagai main lead perannya. Tapi pas eksekusi dari horornya dimulai, mungkin buat gue sendiri agak kurang gimana gitu ya. Mencekam sih ya, tapi feel-nya masih belum bisa melewati film-film horor modern yang sukses di Indonesia gitu. Lampor Keranda Terbang yang menjadi salah satu film horor dari Adinia Wirasti ini bakal punya cerita yang seru dengan bakal di rating 5,4 di IMDb. Ada 3 rules. Ya, pakai rules segala dia. Buat lo kalau gue belum selesai ngomong tolong jangan dipotong. Udah itu aja. Kalau misalnya mau dirampok gimana? Kalau dia pencuri gimana? Makanya masa rampok. Right. Laura dan Marsha. Mengisahkan tentang dua sahabat bernama Laura dan Marsha yang pergi liburan ke Eropa dan mengukir kisah pahit dan manis bersama di sana. Oke, ini adalah pembuka film drama yang bakal dibintangi Adinia Wirasti di list ini, yang mungkin juga bakal jadi sebuah rekomendasi film darinya yang seru untuk kalian tonton di rumah. Ceritanya sendiri mungkin bakal ya 11-12 lah sama film-film drama mainstream yang ada di Indonesia. Bedanya mungkin hal itu bakal diperankan dengan sukses oleh Adinia Wirasti dan Prisya Nasution. By the way, di film ini sendiri bakal ada banyak pemandangan dan liburan indah di benua Eropa yang jangan sampai kalian lewatkan. Laura dan Marsha dengan genre pure drama yang bakal bikin kalian enjoy, apalagi dengan pemandangan yang indah dan memukau ini di rating 6,5 di IMDb. Di sini beda kali, Jia. Well, pretend this is New York. It's not. Selamat pagi, malam. Setelah matahari tenggelam, banyak kisah yang dihadirkan dengan kebetulan yang dialami oleh beberapa peran, dan salah satunya yaitu ada 3 perempuan yang hidupnya berubah melalui pertemuan-pertemuan tak terencana di suatu malam melankolis di kota Jakarta. Drama dengan berlabel dewasa ini gua rasa sangat punya esensi menarik untuk bisa menggait para penontonnya yang juga termasuk gua sendiri. Ceritanya yang penuh hitam dan putih tapi juga punya makna berwarna, gua rasa bakal bisa menyatu dengan gaya hidup di kota Jakarta. Adinia Wirasti sendiri sangat sukses banget dengan perannya yang memang selalu bisa tampil cantik, periang, dan juga manis. Selamat pagi malam yang sama seperti di film sebelumnya dengan menggunakan genre pure drama yang juga punya cerita seru ini di rating 7,3 di IMDb. Erwin Surya, Brand Director Southeast Asia. Terus kliennya kayak apa? Makin kaya makin rese. Untung kamu miskin ya, Mbak. Cek toko sebelah. Berkisah pada seorang pria yang punya life plan yang terencana bernama Erwin yang juga baru saja mendapatkan sebuah pekerjaan di Singapura. Di saat yang sama musibah pun menghampirinya dengan kabar bahwa ayahnya jatuh sakit dan dilarikan ke rumah sakit. Ayahnya meminta Erwin untuk meninggalkan semuanya yang ia bangun dan berharap bisa meneruskan warisan toko yang dibangun oleh ayahnya itu. Well, film ini memang punya engagement penonton yang cukup banyak di awal premier filmnya diputar. Begitupun sampai dengan sekarang tentunya.
Dengan cerita yang menarik dan cukup disusun rapi oleh Ko Ernest sendiri, gue jamin ini bakal bisa menghibur kalian di kala weekend ini. Adinia Wirasti memang gak bakal menjadi main lead yang punya lebih dari 50% dari scene per scene-nya. Tapi dampak dia yang memerankan peran Ayu atau sebagai istri dari si Yohan ini cukup tampil mencolok dan juga menarik para penontonnya. Jack Toko Sebelah menjadi sebuah film komedi yang sangat seru banget untuk kalian tonton, apalagi dengan dibumbui drama family ini di rating 7,5 di IMDb. Ini apa kamu yang nggak mau ya sebenarnya? Aku itu butuh waktu. Ini kamu lagi nunjukin kalau kamu udah mulai baca buku yang aku rekomendasiin. Kamu mau putus? 1 Hari Nanti. Bercerita mengenai dua pasangan kekasih yang juga saling bersahabat bernama Bima dan Alia serta Din dan Corina. Mereka semua sedang bekerja sekaligus mengejar mimpi mereka di negara Swiss. Namun hubungan kedua pasangan tersebut mulai retak satu sama lain dan memulai mengikuti persepsi mereka masing-masing. Ceritanya sendiri dimulai cukup baik sih menurut gua, dengan landasan konflik yang cukup seru, serta yang paling penting adalah film ini memang bakal mengandung atmosfer dewasa yang memang jarang banget dibuat di perfilman Indonesia. Acting yang memukau dari keempat perannya ini cukup bisa buat gua terlena dengan scene per scene-nya, yang mana Adinia Wirasti sangat tampil maksimal dengan memerankan Alia. 1 Hari Nanti mungkin bakal terasa deep dari film-film yang lainnya yang dibintangi oleh Adinia Wirasti yang juga di rating 6,4 di IMDb. Kalau 10 juta mendingan nyawa aja tuh, artis-artis sinetron banyak Pak yang mau. Memangnya Anda lebih bagus daripada artis sinetron? Seni acting yang Anda lihat di sinetron itu ada yang paling rendah. Saya berada di level yang jauh di atas. Saya tambah 5 juta. Deal. Kapan Kawin? Berkisah pada seorang wanita karir bernama Dinda yang selalu didesak oleh orang tuanya untuk bisa mendapatkan pacar dan menikahinya. Oleh karena itu, Dinda pun yang selalu terusik oleh pertanyaan Dinda kapan kawin. Akhirnya setelah berpikir cukup matang, Dinda membuat rencana dengan menyewa seorang aktor teater idealis bernama Satrio untuk menjadi pacar sementaranya itu. Tapi rencana itu semua gagal karena orang tua Dinda membuat keduanya sukses dengan memaksa Dinda dan Satrio menikah dengan sah. Well, untuk film ini gue nggak bakal mereview lebih detail lagi dan terperinci ya, karena memang filmnya sendiri udah terkenal di Indonesia dan memang cukup seru untuk ditonton. Apalagi dengan chemistry yang kop dari Adinia Wirasti dan Reza Radian yang cukup bikin kalian kelepek-kelepek. Kapan Kawin yang juga menjadi sebuah film menarik serta bakal bikin kalian senyum-senyum sendiri dengan scene-nya ini di rating 7,3 di IMDb. Dalam soal seks, sebego-begonya cowok pasti pengen kelihatan lebih pinter. Lo ngomong dong, gue capek ngeliat lo ngambek. 3 Hari Untuk Selamanya. Menceritakan tentang dua orang saudara sepupu bernama Ambar dan Yusuf. Yusuf adalah seorang pemuda cerdas dan sopan santun, sementara Ambar adalah wanita yang berjiwa bebas dan impulsif. Mereka berdua sedang menempuh perjalanan dari kota Jakarta ke Yogyakarta dengan sebuah mobil. Perjalanan yang seharusnya ditempuh dalam waktu setengah hari malah menjadi 3 hari karena ada beberapa hal yang menarik di sana. Siapa bilang film lama nggak punya esensi sinematografi yang cukup ditonton oleh para anak modern zaman sekarang? Buktinya, ini film gue rasa bisa mematahkan argumen itu sih. Ceritanya tersusun rapi serta pemandangan yang adem untuk kalian tonton ini jadi poin plus buat movie makernya. Apalagi diisi oleh dua aktor dan aktris kenamaan waktu itu maupun sekarang, yakni Adinia Wirasti dan Nicholas Putra. 3 Hari Untuk Selamanya, sebuah perjalanan hidup seorang perempuan dengan genre drama dan romance yang menarik ini bakal di rating 7,1 di IMDb. Ada Apa Dengan Cinta? Cerita ini berkisah pada percintaan sepasang kekasih di sekolah menengah bernama Rangga dan Cinta yang setelah 14 tahun bersatu kembali di Yogyakarta untuk menutup kisah mereka setelah Rangga meninggalkan Cinta tanpa penjelasan. Ini gue bakal kasih kalian sinopsis dari film keduanya aja ya, yang memang di sini peran Adinia Wirasti cukup terlihat dibandingkan film pertamanya. Kalau kalian mungkin anak tahun 90-an mungkin udah pernah lah nonton film AADC yang pertama ya kan, dan itu sukses banget pada masanya.
Sama seperti film pertamanya, film keduanya pun sukses juga dengan lancar di Indonesia. Adinia Wirasti tampil cukup sukses memerankan perannya sebagai Carmen yang memang di dalam ceritanya ini mempunyai masalah kecenderungan terhadap narkoba. Ada Apa Dengan Cinta adalah awal dari sebuah film romantis famous Indonesia dengan disupport ciamik oleh Adinia Wirasti ini di rating 7,7 di IMDb, serta sequelnya yang juga sama-sama famousnya seperti film pertamanya di premier filmnya ini di rating 7,4 di IMDb. Ellen, usahakan ngerti maunya Kiara tuh apa. Anaknya judes gitu, Mas. Saya gimana mau ajak ngobrol, Ma? Susah sinyal. Bercerita pada seorang pengacara bernama Ellen yang juga menjadi orang tua tunggal bagi anaknya bernama Kiara yang punya watak acuh tak acuh kepada ibunya itu. Suatu hari ibu dan juga nenek yang sangat dekat dengan Ellen dan Kiara pun meninggal dan di saat itulah masalah pun selalu datang dengan sendirinya. Sampai suatu saat mereka mendapatkan saran dari psikolog untuk bisa pergi liburan ke Sumba bersama-sama. Cerita dan konsepnya gua rasa cukup seru ya, yang mana juga bakal menampilkan keindahan alam yang ada di Sumba di sana. Adinia Wirasti tampil prima sebagai Ellen dan gua rasa bisa klop dengan kepribadiannya yang juga cukup dewasa. Serta Aurora Ribeiro sendiri cukup tampil manis dengan memerankan Kiara. Susah Sinyal ini bakal menggunakan gaya komedi menarik dicampur dengan beberapa drama family yang cukup enjoy dan seru ini dengan di rating 7,1 di IMDb. Akan lebih sempurna lagi kalau ada satu lagi. Maksud kamu Ale Junior? Congratulations, you're pregnant. Critical 11. Cerita ini bermula dari seorang pria bernama Ale yang mulai jatuh hati kepada seorang perempuan cantik bernama Anya yang mereka berdua kebetulan bertemu di dalam pesawat pada perjalanan panjang ke kota Sydney. Mereka berdua pun menjalin kasih dan memulai dengan pernikahan. Tapi setelah itu ada banyak rintangan yang menghadang jalan mereka berdua yang juga dimulai dari Anya keguguran serta mengalami banyak masalah lainnya. Filmnya ini sendiri cukup deep untuk ukuran film romantis dari Indonesia sih menurut gua. Yang memang dari semua film yang dibintangi Adinia Wirasti, ini mungkin yang paling terfavorit gua sih. Ceritanya pun diceritakan dengan tersusun dan juga cukup matang. Lalu ada banyak scene-scene baper yang bikin kalian senyum-senyum sendiri. Serta juga ada chemistry yang sangat klop dari Reza Radian dan Adinia Wirasti sendiri bakal bikin penontonnya termasuk gua sendiri enjoy untuk menikmatinya. Overall ini film sangat bagus banget dan pas buat berada di posisi nomor 1 film terbaik dari Adinia Wirasti. Critical 11 adalah film terfavorit gua dari Adinia Wirasti bergenre romance yang punya cerita deep dengan dramatisir ini dengan di rating 7,3 di IMDb. So mungkin cuma segitu aja 10 film terbaik dari Adinia Wirasti yang bisa gua share kali ini. Subscribe, like, share, dan selalu support terus channel ini. Jika kalian mau request rekomendasi film atau aktor dan aktris siapa yang harus gue bawain konten selanjutnya, kalian bisa tulis saja di kolom komentar ya. Gua Ari undur diri, see you in the next film.